secara umum saja Ibu dan Bapak, mungkin saya tidak menjelaskan angkanya satu demi satu, nanti kami jawab saja secara tertulis ya Ibu dan Bapak. Misalnya mengenai WTP, itu memang WTP itu sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK, karena BPK yang memberikan opini. Tapi karena saya juga akuntan, maka saya akan menjawab bahwa WTP itu bukan soal bahwa benar atau salah, tetapi bahwa penyajiannya telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan gitu. Kira-kira sebenarnya isinya begitu. Tapi tentu saja ini yang paling pas untuk menjawab adalah BPK. Bahwa ada catatan-catatan, ya ada temuan, dan sebagian sudah kami tindak lanjuti, sebagian juga masih dalam tahap monitoring untuk tindak lanjut karena memang masih bertahap. Nah, Ibu dan Bapak, mungkin yang ke slide 3 tadi sedikit penjelasan saja. Nah, inilah memang kami juga agak heran ketika anggaran awal belum terserap, sudah mengajukan APT ini di tahun 2025 lalu, maka kemudian realisasinya menjadi tidak terserap juga pada akhirnya, maka realisasinya cuma 66%. Tapi kembali lagi ya tadi, saya mungkin tidak bisa menjawab karena mungkin saya tidak ada di situ waktu itu. Nah, kemudian kalau tadi mohon mungkin yang lain-lainnya saya nanti jawab secara ini aja, apa bedanya tentang belanja dibayar di muka. Sebenarnya intinya itu gedungnya sudah disewa 4 tahun, sudah dibayar gitu. Tetapi yang bisa diakui sebagai beban itu kan baru yang 1 tahun kami pakai. Sisanya itu catatan, sebenarnya treatment akuntansi saja Ibu dan Bapak. Treatment akuntansi saja, sisanya dianggap sesuatu yang masih belanja dibayar di muka gitu. Nah, kalau yang uang muka sepeda motor tadi itu adalah uang mukanya saja Ibu dan Bapak. Jadi 245 itu adalah uang mukanya saja. Pembayaran finalnya ada di tahun 2026. Mengenai jumlah berapa harga per unit, kami akan sampaikan dalam jawaban tertulis saja Ibu dan Bapak, izin, karena ini sudah masuk materi dalam penyidikan oleh Kejaksaan Agung, maka tidak elok juga kalau kami jelaskan di sini. Kemudian untuk yang tadi SPPG, nah ini mungkin yang juga mungkin surprise buat Ibu dan Bapak semua, sama saya juga waktu itu surprise juga. Nah, ini adalah uang muka yang 65M tadi, betul ya, uang muka, konstruksi dalam pekerjaan yang 529 itu adalah uang mukanya saja, 20% dari total kontraknya, halaman 05. Nah itu, jadi baru 20%, ada 315, mohon izin mungkin nanti data rinciannya kurang lebih. Di Sumatera itu ada, pokoknya Sumatera ada 93, Jawa 145, Indonesia Timur 63, dan seterusnya. Nanti kami jawab secara tertulis saja. Dan kalau dijawab sudah selesai atau belum, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, oleh karena itu sebenarnya sudah ada kontraknya, maka uang mukanya masuk dalam catatan sebagai konstruksi dalam pekerjaan. Sisanya itu kan menjadi tagihan, tunggakan. Nah, sisanya itulah yang masuk ke angka yang ada di belakang, yang di rincian di halaman, mohon izin, nah 13 butir 10. Jadi 20%-nya sudah dibayar, masuk dalam konstruksi, dalam pekerjaan dalam konstruksi, sisanya itu menjadi tunggakan di angka 1T, 40M dan seterusnya, 315. Nah, ini yang belum disediakan anggarannya oleh tapi kembali lagi nanti detailnya kami akan sampaikan secara tertulis di mana posisinya, berapa yang sudah selesai dan sebagainya. Itu kami akan sampaikan secara tertulis saja. Nah, kemudian tunggakan kepada pihak ketiga, mungkin saya scanning aja Ibu dan Bapak ya. Ini ada tunggakan pada pihak ketiga yang oleh BPK itu sudah dianggap diakui sebagai tunggakan. Karena apa? Mereka meyakini pekerjaannya sudah dilakukan, kontraknya ada, dokumen pendukungnya ada, dan seterusnya. Hanya mungkin waktu itu pelaksanaannya terburu-buru akhir tahun, ini kadang-kadang kan begitu nih, ngejar penyerapan Desember segala macam,
dokumennya belum lengkap dan sebagainya sehingga belum sempat terbayar. Tapi secara dokumen sudah lengkap. Nah itu ada rinciannya yang di dalam halaman 13 itu ya. Kalau nggak salah itu Bu, halaman 10. Nah, tetapi ada yang memang belum diakui sebagai angkanya belum diakui sebagai angka tunggakan gitu. Artinya dokumen pendukungnya belum ada, kontraknya mana, pekerjaannya sudah selesai atau belum nih oleh BPK belum diakui. Nah, itu yang masih nilainya 743 itu nilai yang belum diyakini. Izin Bu, Ya. saya jadi masih penasaran dengan SPPG. Jadi saya mencoba menambahkan belanja modal aset tadi itu yang halaman 13 1.40 sekian ya, tambah 375 sekian itu kan 1,416 Ya. sekian. Jadi Ibu mungkin reratannya 3,5. 1,5. Nah, itu kalau yang dibangun kan 315 kan berarti kan. Yang dibangun SPPG-nya 315. Itu jatuhnya 4, persatunya jadi 4,4. 4,4 M. Padahal kalau tadi awalnya 1.542, rencana 1.542 dengan anggaran 6T itu jatuhnya cuma 3,8. Cenut ini tambahan. Ya, atau mungkin tertulis saja ya Bu, kalau boleh atau mau. Ya, ya udah, nanti tertulis saja deh. Ya, tertulis tapi aja. hitungan kasar saya seperti itu. Iya, iya. Ya, tambah mumet kan. Ya, sudahlah. Ya, kami pun waktu datang Bu, oh ada ya. Jadi memang ini saja. Ada SPPG yang mitra mandiri yang tadi dibangun oleh mitra, ada SPPG yang dibayar oleh BGN, dan sudahlah tadi sudah ditanya Pak Zainul, ada SPPG yang dibayar melalui APBN Kemen PU. Bapak kan tadi sudah tanya dengan nilai rata 8,2. Itulah yang harus kami selesaikan semuanya Pak. Masalahnya nanti kami sampaikan saja secara tertulis Ibu dan Bapak ya, supaya nanti Ibu Bapak tidak tambah mumet. Ya, baik ya. Lalu kalau mengenai angka tunggakan yang lain yang cukup besar, nah ini ya tunggakan banper, apa sih kok aneh ada tunggakan banper? Nah ternyata 100 M itu ada beberapa mitra yang sebenarnya belum dapat izin operasional gitu, tapi mereka merasa sudah tadi operasional, saya talangi pakai dana saya sendiri, terus ngajuin klaim, nah itu belum diterima oleh Kemenkeu. Nah itu makanya, tapi kan kami tetap catat nih Pak, tetap catat, tapi tidak masuk di dalam angka resmi. Nah itu contoh-contohnya Bu ya. Tapi nanti tertulis saja Ibu supaya Ibu tidak mumet. Nah, Ibu dan Bapak izin saya mungkin menanggapi yang beberapa hal yang penting mengenai indikator program. Tadi Ibu ini sudah bertanya ya, itu betul sekali Pak. Memang kita masih bicara pada angka kuantitas jumlah penerima manfaat. Tapi bahwa apakah penerima manfaat itu akan memberikan kontribusi terhadap indikator keberhasilan program, itu yang memang masih menjadi tanda tanya besar. Maka kemarin salah satu bahan ketika ratas adalah kita akan refocusing penerima manfaat itu supaya memang kan indikator programnya sebenarnya jelas kan, peningkatan status gizi. Mungkin saya nyontek ini. Peningkatan status gizi, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kerentanan pangan wilayah, skor pola pangan harapan, dan seterusnya lah. Itu indikator programnya. Mestinya kan ketika kita menggunakan anggaran, lalu secara program, secara kinerja, bukan sekedar angka laporan keuangan nih, angka itu mampu untuk tadi Bapak sampaikan, diukurlah lengan atasnya apakah dari yang tadinya 1 menjadi naik 1 sekian dan seterusnya. Nah itu mohon izin nanti kami memang sedang berkonsolidasi ke dalam untuk kami mencari ahli-ahli yang tepat untuk merumuskan indikator program.
Tapi inilah apa yang ada di tahun 2025 Ibu dan Bapak. Dengan segala kekurangannya kami mohon maaf. Inilah yang adanya yang di tahun 2025. Nah rinciannya tadi itu Bapak mungkin ya tadi ya 1,4 itu coba di atas lagi naik ke atas. Apa itu? Tunggakan belanja ini kayaknya banyak terminologi teknis lah, aku bingung ya, mohon izin ya mungkin ya Bu ya, nanti saya kasih bahasa yang lebih ini aja. Bu, izin Ketua, boleh saya tanya? Iya Bu, Pak Beno. tadi itu lelang Bu ya, yang APBN ini ya, yang dapur yang pakai APBN itu lelang. Lelang nggak? Coba izin ya teman-teman yang di tahun 2025 yang tahu. Izin pimpinan mohon izin pimpinan membantu menambahkan terkait pembangunan APBN dapur APBN 315 itu dilakukan melalui e-purchasing di Deputi Penyediaan dan Penyaluran. Izin sebagai tunggakan berarti nanti ini akan ditagihkan. Kan ini kan maksudnya tunggakan Bu. Ya. Berarti ini kami akan bahas dengan Kementerian Keuangan Bapak, karena itu tadi termasuk hal-hal yang memang harus dilihat secara fisik. Sebenarnya berapa real yang sudah terbangun, berapa persen dan seterusnya. Kalau yang sudah terbangun itu memenuhi standar atau tidak dan sebagainya. Nah itu sebenarnya sekaligus menjawab kebijakan kami sekarang ini, sekaligus menjawab semuanya. Kemarin juga kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden hal-hal yang masih menjadi belum keputusan, mungkin mohon izin tidak bisa kami sampaikan di sini karena Bapak Presiden juga memberikan waktu sebulan kepada kami untuk mempertajam lagi, misalnya soal tadi penerima manfaat supaya indikator programnya tercapai. Itu kami diminta waktu sebulan untuk meneliti kembali 63 juta sekian itu secara data benar apa enggak, lalu dan seterusnya lah. Mungkin mohon izin saya nggak bisa menjelaskan secara rinci karena itu masih PR kepada yang akan diberikan. Nah, penataan SPP-nya patokan kita masih Kemenkeu 82, sekian juta loh. Ya, tapi sementara ya betul Bapak. Jadi tapi sementara memang Bapak Presiden kemarin mengatakan sudah itu dulu yang 63 juta itu dipastikan dulu saja gitu. Nah, itu PR-nya kepada kami. Kemudian tadi mohon izin juga menjawab untuk yang SPPG. Interupsi sebentar, Bu Ketua. Ya, tadi ada pertanyaan dari anggota, yang dibangun dengan APBN itu yang mengelola siapa? Saya kira perlu juga kita tahu. Nah, iya kan? itu yang belum diputuskan Bapak. Itu Artinya belum berjalan ya Bu? Belum. 315 itu belum berjalan? Belum. Karena itu tadi Bu, fisiknya saja sebenarnya berapa yang sudah terbangun, 50% kah, 60% kah, 70% kah, itu nanti termasuk yang akan dikerjasamakan dengan Kemenkeu untuk dicek oleh PKNL. Izin, itu termasuk yang 13.000 atau bukan Bu? Oh, bukan. Oh, beda lagi. Beda. Oh, Izin pimpinan. Izin pimpinan. Ya, silakan. Berarti ini Bu, mohon penjelasannya, berarti belum ada kepastian itu diberhentikan atau dilanjutkan. Yang mana Pak? Yang pembangunan SPG dengan APBN itu. Kalau dilanjutkan berarti kan Pak nggak sesuai dengan ini efisiensi yang akan dilakukan oleh BGN tentunya. Iya, itu bagian yang belum diputuskan oleh Bapak Presiden dan sebagainya. Jadi mohon izin, rasanya tidak elok kalau saya mendahului. Jadi mohon izin, tugas kami mendata nanti, melihat seperti apa fakta di lapangan, lalu nanti kalau memang di situ ada penerima manfaat, katakanlah, tapi nanti saya ngomong dicatat lagi langsung. Jadi sudah saya stop saja. Itu belum ada keputusan Bapak, mohon izin. Jadi siapa yang akan mengoperasionalkan dan sebagainya. Kebijakan besarnya saja Ibu dan Bapak secara umum adalah memang
Bapak Presiden juga memberikan arahan untuk menata ulang tadi mengenai distribusi SPPG. Tetapi beliau juga memang sangat memahami bahwa sebuah kemitraan itu ya supaya istilahnya jangan merugikan salah satu pihak. Intinya sebenarnya kan kondisi ini ya dalam tanda kutip baik calon investor, calon SPPG maupun negara sendiri kan dalam tanda kutip mungkin tidak tidak mendapat informasi yang sebenarnya dulu dari pimpinan yang dulu sehingga kemudian kondisinya menjadi seperti sekarang ini. Tetapi poin-poinnya adalah menurut saya Bapak Presiden sangat bijak kemarin mengatakan kalau memang ada hal yang perlu kita restrukturisasi misalnya 3 tahun, 4 tahun, skema insentif. Pimpinan, nyala sedikit. Iya, Bu Irma, masih Bu hal yang Arum, terkait ya. kan ada anggaran 1,04 T yang dikeluarkan oleh PUPR untuk membangun SPPG. Nah mungkin itu juga perlu nanti kita diberi informasi yang cukup. Saya nggak mengejar hari ini, tapi itu perlu juga kita tahu di mana keberadaannya dan sudah sejauh apa, sudah operasional atau belum? Karena kan kita nggak tahu sampai hari Jadi ini. saya baru bisa menjawab jumlahnya 222. Lalu kalau kita hitung rata per SPPG berarti sekitar 8,2 yang memang Tapi itu belum beroperasi ya, belum Mbak? operasi. Oh, Belum tapi anggarannya udah keluar dong dari udah dibangun kan sama PUPR? Ya, Oke, thank you, makasih. Jadi baru itu saya bisa saja. Ya, makasih. Jadi belum beroperasi. Itu Ibu dan Bapak dan mungkin tadi Pak Zainul juga saya mengatakan kami sama sekali tidak memilih positioning untuk berkonflik dengan siapapun, sama sekali tidak. Dengan mitra, dengan siapapun lah. Maksud saya gini Pak, lah nggak usah konflik, semua Pak, apa meneh berkonflik Pak. Kami nggak kepengen itu. Jadi kami pun mencari solusi sama-sama Pak. Tapi kami memang membutuhkan waktu Pak. Untuk apa tadi? Untuk detail-detail angka, detail-detail nilai, detail-detail mana penerima manfaat, mana SPPG-nya. Karena kami memang ya cuma baru dapat angka-angka seperti yang Bapak-Bapak baru tahu hari ini mungkin gitu. Dan itu yang sedang kami proses bekerja sama dengan Kemenkeu Pak. Jaksa Agung kami sudah sowan, sudah bersurat, misalnya tadi Pak ada Bapak mengatakan kan kalau kebijakan itu jangan personal, kebijakan yang dulu ya harus ikuti, betul Pak. Namun ada poin-poin yang mungkin secara substansi dianggap saat ini kurang tepat, makanya masuk ke dalam proses penyidikan. Sekali lagi kami tidak ingin mendahului, tapi ada hal-hal yang misalnya saja, yang insentif kemarin sajalah yang kami dalam masa liburan itu kami minta untuk revisi saja dulu sementara. Kan selama ini diberikannya 6 juta per hari, berapapun penerima manfaatnya per hari Pak. Bahkan untuk jumlah harinya saja ada 2 surat keputusan kepala badan yang lama yang bulan September 2025 itu menyebutkan 1 tahunnya itu adalah 365 dikurangi coba sebut coba. Enggak, 313 itu bulan September, bulan Desember. Ada izin ini Pak. Contohnya saja Pak. Menghitung harinya saja ada keputusan kepala badan nomor 244 revisi ketiga tanggal 27 Oktober, menghitung harinya saja itu dia hitung 264 hari. Dari minggunya dikurangi kemudian hari liburnya. Bulan Desember, tanggal 29 Desember Pak, 29 Desember. Itu dia membuat revisi lagi, harinya itu diubah jadi 313 Pak. Hanya 365 hari dikurangi 52 hari minggu dalam setahun Pak. Artinya Bapak
mau Natalan kek, mau Lebaran kek, mau Idul sekolah kek, mau Idul Adha kek, mau apapun tetap diberikan. Nah itu kan secara substansi rasanya common sense kita semua kan tidak pas gitu. Jadi mohon izin Bapak, betul bahwa kami tidak bicara personal, ini adalah organisasi dan sekarang tanggung jawab kami untuk membenahi. Saya juga tidak pernah mengatakan, oh itu kan yang dulu. Sekarang kami enggak. Justru kami sekarang kepengen dalam posisi, yuk kita benerin yuk. Masa sih enggak ada hari, jika kemarin tidak kami keluarkan SE Pak, maka bapak-bapak kemarin cucu-cucunya yang pada nengok neneknya, suruh datang Pak ke sekolah. Maka terjadilah yang berulang kejadian dulu Pak, lele dikasih marinasi, dikasih, Bapak Ibu masih ingat itu? Ya kan? Lele marinasi diberikan. Lalu diberikan sistem bundling apa itu makanan-makanan kering diberikan karena untuk hitung harinya Pak, karena harinya itu dihitungnya dengan cap itu yang 29 Desember hanya 365 dikurangi 52 kali hari Minggu, artinya tidak ada hari Natal, tidak ada Tahun Baru, tidak ada hari libur Idul Adha, tidak ada libur, pokoknya MBK jalan terus. Mohon izin Bapak, itu salah satu contoh kenapa substansi secara keputusan kami hargai itu sebagai keputusan lembaga, tetapi secara substansi kami sudah kaji Pak, bahwa dari sisi good governance, dari sisi fairness dan sebagainya rasanya tidak pas. Dan saya yakin hari ini ketika saya menjelaskan itu pun Ibu Bapak semua sepakat, ya kan Pak, bahwa yang seperti itu rasanya tidak mungkin, maka keluarlah SE. Nah itu mohon izin Pak, itu contoh saja sebenarnya Bapak, mohon izin ya Pak. Jadi itu sebenarnya kenapa kemudian kami melakukan upaya pembenahan. Tapi sekali lagi Bapak, mungkin saya nanti kalau terlalu jauh menjelaskan ada substansi-substansi yang akan masuk ke ranah-ranah yang sebenarnya sudah masuk ke ranah penyidikan dan sebagainya, maka sangat tidak elok untuk saya jelaskan. Jadi oleh karena itu mungkin saya akhiri penjelasan dari saya.